Beberapa hari sebelum melahirkan aku nggak lihat sosmed. Setelah melahirkan aku baru berani buka sosmed, baru berani posting. Karena ini diawali dari podcast Panda sebenarnya. Dia bilang pengen nyelesain satu-satu di podcastnya Bang Densu. Aku benar-benar nggak tahu kalau itu, takutnya kalau aku berkomentar salah. Erika Karlina akhirnya kembali hadir di hadapan publik. Muncul untuk kali pertama pasca berjibaku dalam polemik panjang terkait kehamilannya, wanita kelahiran tahun 1993 itu lantas berbagi banyak cerita. Mulai dari kondisinya sekarang ini, hingga kisah tentang hari-hari barunya sebagai orang tua tunggal untuk sang putra. Seperti diketahui, sejak buka suara tentang kehamilannya, Erika memang jarang tampil di hadapan masyarakat. Di tengah tajamnya sorotan terhadap ayah biologis dari putranya pun, Erika terbilang enggan berkomentar banyak. Lantas, bagaimanakah penjelasan Erika Karlina tentang kehidupan barunya? Serta tantangan seperti apa sajakah yang kini sedang dihadapi oleh Erika? Tantangan terbesarnya sebenarnya kan ini kan, gimana ya, sebuah ujian yang antara aku bisa melewatkan atau tidak, tapi sampai detik ini aku masih mencoba semua tantangannya, seperti hujatan, terutama hujatan untuk aku, hujatan untuk anak aku. Aku harus lewatin itu sih, nggak mau hujatan itu jadi terpuruk lagi aja gitu. Aku harus bangkit pelan-pelan, mudah-mudahan bisa aku lewatin. Awalnya tadinya aku tuh mikir kayak hujatan ini aku pengennya ngikutin kemauan netizen seperti apa gitu. Tadinya kan netizen pengennya aku kayak ya terpuruk terus aja deh, lu terpuruk gitu. Tadinya pengennya seperti itu kan. Cuman kayaknya dengan hujatan yang aku dapat itu, aku ngapain aja akan salah terus. Jadi jalan keluarnya aku tetap melakukan aja. Aku tetap kerja lagi, tetap keluar lagi. Komen-komen jahat ya udah nggak apa-apa gitu. Beberapa hari sebelum melahirkan aku nggak lihat sosmed. Setelah melahirkan aku baru berani buka sosmed, baru berani posting. Komentarnya, kalau sesuatu yang sudah jadi bahan, segala sesuatu yang sudah aku posting artinya kan sudah jadi makanan, udah dipublish ya. Jadi kalian mau berkomentar apapun ya itu sudah hak kalian gitu. Aku nggak bisa ngelarang. Jadi mau positif negatif ya monggo. Tak dapat dipungkiri memang apa yang dialami Erika sempat membuatnya jadi buah bibir perbincangan penuh pro dan kontra di kalangan masyarakat. Setiap langkah yang diperbuat Erika selalu saja menuai perdebatan. Contohnya, ketika Erika memutuskan untuk menampilkan wajah sang putra di media sosial. Dan dalam kesempatan ini, Erika pun menceritakan alasan di balik itu. Lantas seperti apakah penjelasan dari Erika Karlina? Kenapa diliatin sebenarnya? Karena aku nggak tahu harusnya ditutupin kan, kata teman harusnya ditutupin mukanya. Nah, aku tuh nggak ngerti yang soal begitu-begitu, jadi asal posting aja. Kalau ngomongin merugikan kan, kalau ngomongin masalah itu merugikan aku atau tidak, kan itu masalah aku yang buat sendiri ya. Maksudnya aku harus tanggung jawab aja sih. Kalau hujatan mah udah dihujatkan dari sebelum dia lahir juga udah dihujat. Di waktu yang bersamaan dengan kemunculan perdananya pasca melahirkan, Erika Karlina juga berbagi cerita soal bisnis baru yang sedang ia geluti. Ya, berbekal dengan pengalaman pribadinya, Erika Karlina telah resmi meluncurkan bisnis baru, yakni sebuah fasilitas bedah kecantikan dan estetika yang berlokasi di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan dalam membangun bisnis barunya itu, Erika pun menggandeng nama-nama cukup besar dari dunia kedokteran. Lantas seperti apakah cerita Erika tentang kling barunya itu? Serta apa pula yang membuat Erika memilih untuk melebarkan sayapnya ke dunia kecantikan? Kenapa klinik? Jadi tahun kemarin itu sempat ada video yang akhirnya viral. Karena orang-orang melihat foto aku before after ya, mungkin kalian bisa lihat nanti di TikTok juga, Erika yang dulu dan Erika yang sekarang. Dan juga ada video yang dimana aku ngasih tahu ke teman-teman
perawatan apa aja sih yang udah pernah aku lakuin gitu, yang bikin teman-teman juga kaget, oh ternyata Erika melakukan perawatan. Kenapa baru tahu? Karena aku melakukannya private dan tidak, ya tadi yang dokter bilang ya, tidak ada orang yang tahu gitu. Dan setelah aku baca-baca komennya, semakin banyak yang nanya-nanya gitu, perawatannya apa aja sih gitu. Oh ternyata banyak yang tertarik ya untuk perawatan. Akhirnya aku mengajak dokter Danu untuk, dok kayaknya kita buka klinik deh. Kamu yakin buka klinik? Iya yakin, aku yakin. Karena pasti teman-teman aku juga bisa datang ke klinik aku bisa juga ngasih free ke teman-teman aku. Ya untuk semuanya bisa melakukan perawatan. Prepare-nya sih udah lumayan lama ya, nggak lama dari video itu muncul, dari percakapan teman-teman lah maksudnya. Tepatnya mungkin Mbak Tahun lalu. Dan juga kan ya seperti kalian tahu ya, kemarin kan aku ada masalah. Jadi tidak bisa ngambil pekerjaan seperti film, aku nggak ngambil film, aku juga nggak ngambil beberapa pekerjaan yang terlalu ekstrim. Jadi aku lebih fokus membangun klinik ini gitu bersama dokter-dokter yang tadi aku kenalin. Superb tuh karena kan aku pengen teman-teman datang ke klinik itu tuh karena luxury, mewah, kayak bisa ngasih sesuatu yang apa ya, yang menjanjikan lah, yang keren deh, pokoknya top one-nya lah pengennya gitu. Ya itu yang yakinin diri aja sih, karena kan antara naik banget atau enggak turun banget, apalagi kondisi aku kan sekarang kayak gini ya, maksudnya ada yang suka ada yang nggak suka, jangan ke kliniknya Erika gitu. Tapi mudah-mudahan dengan terbuktinya perawatan di sini, aku yakin pasti customer akan datang aja kok gitu. Menggeluti dunia baru tentunya bukanlah hal yang mudah, dan hal itu pula yang kini tengah dirasakan oleh Erika Karlina. Untungnya, langkah Erika terus disertai oleh dukungan dari orang-orang tercinta. Bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari para sahabat terdekat seperti Rahel Fenya dan Fujianti Utami. Hal itu pun terbukti dengan nyata di acara launching kliniknya, di mana Fuji dan Rahel Fenya hadir secara langsung guna memberi dukungan. Ada sih sini sampai datang hadir saat ini juga. Fuji, Rachel emang tidak pernah meninggalkan aku di segala momen. Mau dari keadaan aku yang lagi jatuh banget, ataupun sekarang juga aku udah pelan-pelan bangkit lagi, buka klinik, mereka hadir. Kalau mau wawancara juga boleh kok nanti ya. Emang dia emang cewek keren aja sih dari dulu sebenarnya. Bener. Menurut aku sih dia bukan bangkit, tapi emang selalu keren. Ya pokoknya kalau sama orang lain, mau teman atau nggak dikenal, atau kerabat, ataupun orang yang udah jahat sama Mbak R tuh nggak pernah pengen ngebales, didiemin aja. Mau difitnah apapun, dia diemin aja. Paling cuma ngadu sama Kak Rachel biar dia yang balas. Tapi kadang kalau Kak Rachelnya udah offset juga paling nggak boleh kayak gitu, unsend nggak gitu. Jadi kita saling melindungi, saling menjaga, saling Nangis dong. Walaupun saat ini sudah memulai langkah baru sebagai seorang pebisnis di dunia kecantikan, Erika Karlina ternyata tidak akan melepaskan karirnya di panggung hiburan begitu saja. Buktinya, ketika ditemui di acara peluncuran kliniknya, Erika dengan tegas membahas kerinduannya beradu peran di film layar lebar. Hanya saja untuk sementara waktu Erika nampaknya ingin memusatkan perhatian di bisnis barunya. Sebenarnya sih aku pengen ya main di film lagi, cuman mungkin belum, mungkin ya kapan ya, aku juga pengen, tapi nanti. Sekarang fokusnya ke klinik dulu, pengennya teman-teman semuanya, bukan cuma teman-teman aku aja, tapi teman-teman online atau teman-teman di luar sana yang pengen main ke sini, ke klinik, ketemu aku juga bisa ke sini. Masih kaget sih, tapi aku nggak mau meninggalkan sih, aku berharap banget soon aku mau comeback ke film lagi, tapi mungkin tidak sekarang. Tapi kalau ditanya, aku nggak mau meninggalkan gitu. Ada tawaran film tahun depan, ya mudah-mudahan nanti kalian bisa menantikan lah film besar. Untuk menjadi seorang ibu itu bukan hambatan untuk aku tidak beraktivitas. Aku tidak mau menjadi seorang ibu yang semenjak punya Andrew, akunya jadi nggak aktif lagi nih di film, atau sekarang tidak bisa jadi pengusaha gitu. Karena dengan kondisi yang aku berbeda dengan yang lain ya, maksudnya tidak ada pasangan gitu ya, belum menikah, otomatis anak ini menjadi tanggung jawab aku. Aku maunya bisa memberikan kehidupan yang layak, bahkan bahagia untuk anak aku. Semoga Mbak R menjadi miliarder, triliuner, makin sukses, biar bisa besarin Andrew dengan sangat baik, pendidikannya bagus, dan kita bisa kasih yang terbaik kita buat bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng-bareng. Bayarin. Amin. Amin. Sementara itu, DJ Panda selaku ayah biologis dari putra Erika lagi-lagi harus bergelut dengan masalah. Ya,
Belum lama ini, pria bernama lengkap Giovanni Surya Saputra itu kembali menuai sorotan lantaran hadirnya seorang wanita bernama Cynthia Cila yang mengaku sebagai salah satu dari korban tipu daya sang DJ. Layaknya Erika, Cynthia Cila juga mengaku memiliki anak, buah cinta dengan DJ Panda. Sontak saja, kehadiran Cynthia Cila berhasil melahirkan jutaan pertanyaan di benak publik. Lantas seperti apakah Erika Karlina menyikapi kemunculan wanita yang bernasib serupa dengannya? Aduh, aku udah pengen ngejalanin semuanya, nggak mau berseteru dengan siapa-siapa lagi. Aku berharapnya semuanya juga cepat beres ya, mau siapapun pihaknya. Mudah-mudahan doaku cepat selesai, mau dari pihak manapun, supaya semuanya juga bisa menjalankan karirnya dan aktivitasnya kembali. Kak Erika bilang memang ada korban lain, apakah itu orangnya tersebut? Wah, itu juga aku nggak tahu. Aku juga nggak nanya-nanya. Ketika aku pertama kali case ini waktu zamannya sama Mbak Erika, DJ Panda juga udah tahu, udah kasih tahu ke aku ada 2 orang ya yang dihamili lah istilahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Aku benar-benar nggak tahu kalau itu. Takutnya kalau aku berkomentar salah. Pokoknya doa yang terbaik untuk mereka semua. Semoga karirnya lancar. Pokoknya kalian juga lancar. Ya kalau cerita dari fans dan fansnya tuh banyak. Jadi saat itu tuh berdasarkan aku tanya ke papanya ya. Jadi yang ngaku-ngaku tuh banyak gitu loh. Nggak cuma Cila aja gitu, ada banyak. Papanya juga bingung ini beneran apa gimana gitu kan. Nah, karena berdasarkan pengakuan dari papanya, setelah dari Densu itu, karena si Panda waktu itu masih stres dan butuh pemulihan, jadi semua HP itu yang pegang itu papanya Panda. Berdasarkan kabar yang berhembus kencang di jagat maya, Cynthia Cila bukanlah satu-satunya korban dari DJ Panda. Ya, selain Cynthia, masih ada 4 wanita lain yang bernasib sama. Namun yang berbeda, mereka belum berkesempatan muncul di hadapan publik. Entah tantangan apa yang mereka hadapi. Namun yang pasti, tantangan serupa pun sempat menjumpai Cynthia Cila. Ya, sebelum hadir di acara podcast milik Denny Sumargo, Cynthia Cila pun harus berjuang cukup berat. Hal itu dijelaskan oleh James, seorang pria yang setia membantu Cila untuk menagih keadilan. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Cynthia Cila mengambil langkah seperti sekarang ini? Meledaknya itu pokoknya setelah podcastnya Bang Densu. Karena kondisinya kan ke arah apa ya? Dia ini pengen cari kejelasan soal ayah dari anaknya. Cuman kalau nggak salah juga si Cila ini kan triggernya kan pas setelah DJ Panda itu podcast di Densu ya. Triggernya kan di situ. Poin paling utama sih, karena kan kita balik lagi ke statementnya Panda saat di podcast di Densu. Karena ini diawali dari podcast Panda sebenarnya. Dia bilang pengen nyelesain satu-satu di podcastnya Bang Densu. Terus dia mengaku kesalahannya. Sebenarnya kondisinya sama aja. Panda mengakui kesalahannya di masa lalunya. Cynthia juga sama mengakui kesalahannya di masa lalunya. Kondisinya Panda sekarang fokus ke karir, kita support semua. Cynthia juga sekarang fokusnya untuk menyusui dan fokus ke masa depan anaknya. Adil dong, karena kita ngeliat 2 sisi ya. Cuman yang terjadi itu, kenapa masih ada yang hujat anaknya gitu sih. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa rem netizen ya. Nah terus dari situ akhirnya ya itu yang bilang kayak hancur mentalnya. Cuman mungkin yang menjadi problem itu mungkin ya itu di WhatsApp terakhirnya si Panda, nanti aku beresin satu-satu ya. Nah itu persepsi diberesin satu-satu itu mungkin antara Panda sama antara Cila ini beda gitu loh. Cila itu mungkin mengharapkannya kayak apa gitu kan, ternyata belum ada action sampai sekarang gitu loh. Itu masalah ekspektasi dan realita aja gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi antara Cynthia Cila dan DJ Panda memang belum terungkap secara pasti. Mana yang fakta dan mana yang sekedar praduga bercampur satu dalam sebuah misteri.
Akan tetapi, terdapat suatu hal yang benar-benar mencuri perhatian dari publik. Hal itu adalah adanya surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Surat perjanjian itulah yang membuat publik semakin bertanya-tanya, apa yang tertuang dalam perjanjian itu, hingga mengapa Cynthia Cila menandatangani begitu saja surat tersebut atau sederet pertanyaan serupa. Lantas, seperti apakah tanggapan James terhadap narasi adanya surat perjanjian itu? Yang jadi masalah tuh gini, kemarin sempat ada obrolan kalau apa ya, ada surat hitam atas putih gitu ya. Menurut opini saya pribadi sebenarnya gini, surat itu nggak akan berlaku di mata hukum karena kondisinya undang-undang itu jelas, hak anak itu mutlak di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Itu tapi yang saya tahu ya, mungkin kalau salah bisa tolong dikoreksi. Artinya kalau sudah ada kesepakatannya harusnya ya sudah diakui dan sudah selesai gitu. Harusnya kan sudah diakui dan kemudian ada kompensasi. Kemudian dia menandatangani surat kesepakatan, ya udah beres tuh sebenarnya. Apalagi gitu. Kalau ini diangkat lagi itu kan sebenarnya kan mengingkari kesepakatan yang ditulis sendiri kan. Sebenarnya kan seperti itu. Kita berbicara bahasa hukum ya. Nah, beda lagi kalau masalah empati, kemudian ini ya itu kan urusan keluarganya dia ya. Kalau saya kan melihatnya kan sebagai objektif pihak tengah ya. Saya juga bukan keluarga, juga apa? Kalau secara hukum sih tidak ada masalah karena sudah ada kompensasi dan sudah diakui. Karena kondisinya dia dikasih sejumlah uang, ya sekarang seberapa banyak sih sampai dia lahiran segala macam, logikanya emang cukup dari Januari sampai Juni. Ini kalau ngomongin materi ya. Cuma balik lagi, kita kembali lagi ke kondisinya podcast Bang Densu. Yang ditekankan itu sebenarnya bukan masalah materi sama sekali, sedikit pun. Kondisinya Cila ini pengen perjuangin kejelasan ayahnya karena sudah terlanjur masuk ke media dan terlanjur menjat anaknya. Yang ditekankan sama Cila itu kan udah jelas, tolong akuin anaknya supaya di masa depan anaknya tahu papanya tuh siapa gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.